mahkota dewa, jahe dan serai, kelapa dan kayu manis, SCOBY. Dahulu, praktikum Mikana berjalan dengan damai. Semua kelompok membuat varian kombucha yang berbeda-beda, berlomba-lomba dalam rasa dan khasiat variannya. Namun, semua berubah saat corona menyerang. Hanya delay ferment, kombucha dari praktikum Mikana difermentasi dan diinkubasi. Namun saat fermentasi berlangsung, kampus di lockdown. Beberapa minggu kemudian, setiap kelompok diminta membuat video. Dengan data seadanya dari praktikum yang lalu, semua jenis kombucha yang dibuat kini hanya kenangan. Impian pameran fermentation kini hanya di angan-angan. Walau terdengar sulit, kelompok satu telah berusaha memenuhi permintaan itu. Dan kelompok satu percaya, video kombucha kami mampu mengguncang dunia. Mau baca berita dulu deh. Hah? Kombucha teh nira dari Tuban? Emang bener? Telepon Tita ah. Halo, ada apa Jas? Ta, aku mau nanya dong. Emang bener ya? Kombucha tuh dari nira. Terus emang asalnya dari Tuban juga? Apakah kombucha berasal dari Tuban? Atau bukan? Ayo, aku jelasin fakta-fakta tentang kombucha. Kombucha itu sebenarnya minuman probiotik yang biasanya dibuat pakai daun teh, bukan nira, Jas. Terus, dia tuh punya kandungan antioksidan yang banyak. Dan asalnya tuh bukan dari Tuban, tapi dari Timur Laut Cina. Dan kombucha ini bahkan udah dikonsumsi sejak 220 tahun sebelum Masehi. Wah, tua banget ya, Tak. Terus kalau dengar-dengar Mikro ITB 17 mau bikin kombucha tuh dari teh herbal, bener nggak, Tak? Kalau kabar yang itu sih bener, Jas. Terus kelompokmu buat dari apa tuh, Tak, bahannya? Kalau kelompokku sih bikinnya dari teh serai jahe, teh mahkota dewa, sama satu lagi teh kelapa. Herbal banget ya, Tak. Kenapa tuh pilih bahan yang itu, Tak? Soalnya, teh serai jahe sama mahkota dewa itu punya kandungan antioksidan yang tinggi, sehingga mereka punya efek detoksifikasi racun. Terus, keduanya juga punya kemampuan antimikroba dan anti peradangan. Selain itu, mahkota dewa juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Terus, ada juga daun salam yang kaya akan flavonoid dan sumber vitamin A dan C. Nah, kalau teh kelapa sendiri, kamu pasti tahu lah ya. Jadi air kelapa itu punya fungsi nambah energi dan juga nutrisinya yang tinggi. Di sini juga ada ekstrak kayu manisnya yang sifatnya antimikroba gitu. Wah, mantep banget inovasi bahannya, Tak. Sehat banget. Terus kalau tujuannya buat apa tuh, Tak, bikin kombucha dari teh herbal? Kita mau bikin 3 jenis kombucha itu, terus dibandingin mana yang paling enak. Terus sebenarnya kita punya tujuan kedua, yaitu kita nentuin karakteristik kimia sama mikrobiologi dari kombucha yang kita bikin. Tapi tujuan kedua ini batal, soalnya ada pandemi, jadi nggak boleh masuk ke lab, Jas. Oh, oke deh, Tak. Semangat ya bikin kombuchanya. Hah? Semangat? Kan kita sekelompok, berarti kita harus bikin bareng dong. Oh iya, bener juga. Ya udahlah, yuk langsung bikin kombucha. Halo Chef. Halo. Halo. Kenapa ikut Master Chef? Jadi gini Chef, saya lagi di kuliah lagi belajar mikrobiologi analitik. Terus lagi buat kombucha Chef. Chef tahu kombucha kan? Apa tuh artinya? Saya juga kurang tahu sih Chef. Meow, kamu balik lagi kamu ke sekolah. Sana sekolah lagi kamu. Kamu sekolah lagi kamu. Iya Chef, ini saya coba tanya ke rektor saya deh. Udah, kamu masak apa hari ini? Iya Chef, jadi ini mau bikin kombucha dari 3 resep. Yang pertama, teh serai jahe Chef. Bahannya serai, jahe, lemon, sama madu. Yang kedua, dari teh mahkota dewa Chef. Pakai mahkota dewa, daun salam,
sama gula aren. Terus yang ketiga, dari kelapa. Dari teh kelapa, Chef. Bahannya dari kelapa, lemon, mint, sama kayu manis, Chef. Oke, waktu kamu 5 menit dimulai dari sekarang ya. Sebenarnya gini, Chef. Di sini saya cuma mau nyebutin resep doang sih, Chef. Nanti teman saya yang lanjutin ya, Chef. Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap cara memasak. Pertama kita adalah kombucha dari teh Mahkota Dewa. Siapkan dan rebus air sebanyak 150 ml. Setelah air mendidih, masukkan gula aren kurang lebih 10% dari volume total. Aduk dan panaskan buah Mahkota Dewa yang sudah dalam bentuk racik sebanyak 1,5 sendok makan ditambahkan. Kemudian tambahkan daun salam. Aduk dan panaskan selama 3 menit. Setelah dirasa cukup, teh yang telah jadi kemudian disaring. Resep kedua adalah kombucha dari teh kelapa. 500 ml air kelapa yang telah disaring dimasukkan. Setelah dirasa cukup mendidih, tambahkan daun mint, cinnamon, dan perasan air lemon, serta parutan kulit lemon. Aduk dan panaskan, kemudian tambahkan teh hitam secukupnya. Aduk hingga merata. Setelah dirasa cukup, teh yang telah jadi kemudian disaring. Resep terakhir, teh serai jahe. Siapkan air, tambahkan serai, tambahkan parutan jahe, tambahkan perasan air lemon beserta parutan kulit lemon, kemudian tambahkan madu secukupnya, aduk hingga merata. Setelah dirasa cukup, saring teh ke dalam gelas. Setelah seluruh teh didiamkan beberapa saat dalam keadaan tertutup, starter kombucha yang terdiri atas teh hitam dan SCOBY disiapkan. Kemudian, masukkan SCOBY dari starter kombucha ke dalam teh herbal yang baru saja kita buat. Jangan lupa untuk tambahkan air kombucha starter. Tada! Kombucha dari teh herbal sudah siap untuk diinkubasi. Untuk melakukan inkubasi, tutup teh menggunakan kain dan karet, kemudian inkubasi selama 7 hari. This is it! Kombucha herbal dengan 3 varian rasa yang perlu dicoba. Untuk tingkat keasaman dan rasa, pemenangnya adalah kombucha teh serai jahe, dilanjutkan dengan kombucha teh kelapa, dan yang terakhir adalah kombucha teh Mahkota Dewa. Untuk tingkat kekeruhan, kombucha teh serai jahe memiliki kekeruhan tertinggi dibandingkan teh kombucha lainnya. Dan untuk tingkat bau keasaman yang memiliki bau asam paling tinggi adalah kombucha teh serai jahe, dilanjutkan dengan kombucha teh Mahkota Dewa, dan yang terakhir adalah kombucha teh kelapa. Teman-teman kalau ada saran bisa langsung di komen, di like, di subscribe, juga di share. See you next time! Nah, kan tadi udah lihat cara kerjanya. Sekarang adakah yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Iya, silakan Mbak yang di belakang. Permisi Pak, saya NIM 104990001. Bagaimana proses fermentasi dari teh sehingga menghasilkan kombucha? Nah, pertanyaan bagus. Di sini baru aja kita mau bahas proses fermentasi kombucha. Jadi pertama-tama akan terbentuk lapisan tipis di permukaan teh. Ini adalah tahap awal terbentuknya SCOBY baru. Yang membentuk lapisan ini adalah bakteri Comagataebacter silinus. Dia juga yang membuat nata koko loh. Lapisan ini adalah selulosa, diproduksi ketika bakteri mengkonsumsi sumber gula. Nah, kenapa dia harus membuat lapisan ini? Karena bakteri tersebut butuh oksigen, dan oksigen adanya di permukaan. Jadi dia membentuk lapisan tersebut agar bisa mengambang. Oh, seperti manusia yang tidak bisa berenang, jadi butuh pelampung agar bisa bernafas ya Pak? Betul. Gelembung-gelembung ini tanda kalau SCOBY-nya aktif, dihasilkan dari pembentukan karbon dioksida hasil fermentasi. Di tahap ini, ragi memakan sukrosa atau glukosa dan menghasilkan etanol.
Gelembung ini juga berasal dari bakteri pembentuk selulosa yang memakan glukosa dan menghasilkan asam glukonat. Ketika ada titik-titik hitam yang muncul, ini adalah ragi yang mati, tapi masih akan aman dikonsumsi kok. Kematian ragi ini akan mengeluarkan vitamin dan nutrisi lain yang bisa membuat bakteri-bakteri penting jadi tumbuh. Misalnya, bakteri asam sitrat yang akan mengubah etanol menjadi asam sitrat. Oh begitu ya. Nah, di akhir, lapisan SCOBY akan semakin tebal dan terbentuklah dua fase di wadah kita, padatan SCOBY dan cairan asam teh. Dari hasil penelitian, setelah 7-10 hari, kombucha akan sedikit terkarbonasi, sedikit asam, dan mengandung banyak asam amino maupun vitamin yang baik untuk pencernaan. Namun, waktu ini bukan sebagai patokan, karena dengan bergantinya bahan teh, akan membuat waktu fermentasi juga berbeda-beda. Yang penting, sensasi asam dan rasa yang diinginkan telah tercapai. Oh begitu ya Pak. Tapi kenapa saya lebih suka minum bensin dan listrik ya Pak dibandingkan dengan kombucha? Nah, nanti itu TA kamu ya, membuat kombucha dari bensin. SCOBY merupakan singkatan dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Di Cina dikenal dengan nama jamur Manchuria, sedangkan di Indonesia dikenal dengan sebutan jamur dipa. Bakteri dan ragi pada SCOBY hidup di suatu lapisan yang disebut mat atau biofilm. SCOBY bertekstur seperti jelly, namun lebih padat dan bergantung pada usianya. Biasanya, orang-orang hanya meminum kombucha dan menjadikan SCOBY sebagai produk samping saja. Ternyata, SCOBY bisa dijadikan baju seperti yang dilakukan oleh Susanna Lee, seorang perancang busana di bioculture. Dengan struktur selulosanya dan pH yang rendah, SCOBY dapat mempercepat penyembuhan luka ringan dan mencegah infeksi. Tapi jangan lupa dibersihkan dulu ya lukanya. Yap, seringkali pembuat kombucha hanya meminum tehnya tanpa memakan SCOBY. Padahal, SCOBY bisa dimakan loh. Selain bisa dimakan langsung, SCOBY juga dapat diolah menjadi sashimi, sushi, barbecue, bahkan permen. Jadi penasaran gak sih rasanya gimana?